Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian tetap baik-baik saja di rumah dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita sudah sampai di pelajaran keempat yang bertema bersih itu sehat. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Subtema pertama, mengenal arti bersih dan sehat. Bersih berarti bebas dari kotoran. Kalau badan terhindar dari kotoran, maka tidak akan mudah terkena penyakit. Sedangkan suci artinya bebas dari najis. Najis adalah sesuatu yang membuat kita terhalang dalam beribadah. Contohnya, liur anjing, darah, air kencing, tinja atau kotoran. Misalnya, kalau kalian terkena kotoran ayam, maka kita tidak boleh melakukan sholat karena di badan kita ada najis yang menempel. Najis tersebut harus disucikan atau dibersihkan terlebih dahulu. Najis sudah pasti kotor, namun kotor belum tentu najis. Contohnya, kalau ada lantai yang kotor karena tanah dan debu, itu masih dikatakan suci karena kotornya tidak mengandung hal-hal yang najis. Beda ceritanya kalau ada lantai yang kotor karena ada air kencing anak bayi di situ. Maka lantai tersebut najis dan tidak boleh digunakan untuk beribadah atau sholat kecuali setelah lantainya disucikan. Misalkan lagi, kalau baju kita terkena air kencing cicak, berarti terkena najis dan tidak bisa digunakan untuk sholat karena tidak suci. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkan najis yaitu dengan mengguyurkan air pada benda-benda atau hal-hal yang terkena najis tersebut. Ingat ya, airnya diguyurkan kepada benda tersebut, bukan bendanya yang dicelupkan ke bak air. Sekarang kita belajar tentang hadas. Hadas adalah keadaan diri yang tidak suci sehingga tidak dapat melakukan ibadah. Hadas ada dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu saat kita buang air kecil, buang air besar, dan buang angin atau kentut. Setelah buang air kecil, buang air besar, dan buang angin, maka wudhunya batal. Jika kita akan melakukan ibadah atau sholat atau membaca Al-Quran, maka harus mensucikan diri dulu. Caranya yaitu dengan wudhu kembali. Hadas besar, contohnya adalah mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara bersucinya yaitu dengan mandi jinabat atau melakukan tayamum jika tidak ada air. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Ada gambar anak yang sedang sholat. Kalau kita akan melakukan sholat, maka kita harus memperhatikan badan, pakaian, dan tempat sholat kita. Semuanya harus dalam keadaan bersih dan suci. Tidak boleh ada najis yang menempel di badan, di pakaian, dan di tempat sholat kita.
Selain itu, semuanya juga harus dalam keadaan bersih, bukan hanya suci. Karena kita akan menghadap kepada Allah, Tuhan kita. Tidak pantas kalau kita menghadap Tuhan dengan pakaian atau tempat yang tidak bersih. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan tubuh, karena Allah menyukai orang-orang yang bersih. Bersih itu indah, dan jika bersih maka akan membuat kita selalu sehat. Penyakit tidak akan mudah menyerang tubuh orang-orang yang mencintai kebersihan. Subtema kedua, aku senang berwudu. Anak-anak pasti sudah tahu berwudu itu yang bagaimana. Kita perlu melakukan wudu setiap kali akan melakukan sholat dan membaca Al-Quran. Tata cara wudu tentunya diawali dengan niat. Anak-anak sudah hafal kan niat berwudu? Coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil aswari fardhan lillahi ta'ala. Kemudian berwudu diawali dengan membasuh kedua tangan, lalu berkumur-kumur dengan kumur yang sempurna sebanyak 3 kali. Kemudian dianjurkan untuk menghirup air melalui hidung agar dapat membersihkan kotoran-kotoran di dalam hidung. Kemudian kita wajib membasuh muka kita. Batasnya yaitu pada dahi yang paling atas berdekatan dengan rambut, pada pangkal telinga kanan dan kiri, dan di bawah dagu. Selanjutnya, membasuh kedua lengan kita sampai pada siku. Lalu mengusap dahi dengan air sebanyak 3 kali juga. Membersihkan telinga sebanyak 3 kali pada telinga kanan dan kiri. Dan membasuh kedua kaki kita dengan air sampai mata kaki. Setelah wudhu, jangan lupa untuk berdoa. Doa setelah berwudu yaitu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Tayamum adalah cara mensucikan diri selain berwudu. Kita boleh bertayamum jika yang pertama tidak ada air. Kita sudah berusaha mencari air, tetapi tidak mendapatkannya, sedangkan waktu sholat sudah masuk. Yang kedua, sedang sakit. Apabila terkena air, bagian anggota wudhunya akan bertambah sakit. Menurut keterangan dokter, maka kita boleh bersuci dengan cara tayamum. Yang ketiga, sedang dalam perjalanan dan sangat sulit mendapatkan air. Tata cara tayamum. Yang pertama, berniat tayamum untuk melakukan sholat fardu. Niatnya yaitu nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua, mengusap muka dengan debu yang bersih. Lalu letakkan 2 tangan pada debu dan usapkan ke wajah. Yang ketiga, mengusap 2 tangan sampai siku dengan debu yang bersih. Untuk lebih jelasnya, kalian juga bisa melihat video praktek tayamum di video selanjutnya. Baiklah anak-anak, itu tadi materi tentang pelajaran keempat yang bertema bersih itu sehat.
Semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Kalau begitu, sampai jumpa di materi berikutnya. Video ini Ibu cukupkan dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.